Matius pasal 19 perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih hati, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tatah kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius pasal 19, perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia ke Galilea, tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka di sana. Datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Dia bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Tuhan menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi intinya tidak boleh bercerai. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Tuhan Yesus berkata, karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula Tuhan benci perceraian. Maka saya sering katakan, sebelum menikah melek matanya, perhatikan, lihat calon pasangannya. Tetapi kalau sudah menikah, merem, terima saja keberadaan pasanganmu. Jadi kita hanya perlu mengucap syukur dan saling mendoakan. Biarlah semakin saling memperlengkapi. Jadi barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan murid-murid bertanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Karena serba salah menurut pikiran mereka. Karena kalau kawin ternyata tidak cocok, ada permasalahan, tidak boleh cerai. Dikatakan kalau menceraikan menikah lagi disebut berzina. Jadi makanya murid-murid berkata, jika demikian lebih baik jangan kawin. Tuhan berkata tidak semua mengerti tentang perkataan murid itu bahwa lebih baik tidak kawin. Hanya orang-orang yang dikaruniai saja. Jadi ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir memang demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain karena putus cinta mungkin. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Yaitu mereka yang terpanggil untuk melayani Tuhan dan mengambil keputusan untuk tidak menikah. Jadi dikatakan siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Sesuai dengan pengertian yang ada dalam hatinya, biarlah semua dilakukannya dengan iman. Yesus memberkati anak-anak. Banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara, anak-anak di dalam ibadah seringkali mungkin kita berkata sangat mengganggu jalannya ibadah. Tapi Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, kata Tuhan. Artinya Tuhan sendiri tidak melarang anak-anak itu datang kepadanya. Kenapa kita harus menghalangi? Tapi bawalah anak-anak kita datang kepada Tuhan. Orang muda yang kaya, jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, hiduplah, turutilah segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu. Dan ini adalah isi daripada kitab Taurat. Orang muda itu berkata, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Maka Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Gak gampang saudara, karena orang kaya dengan segala kelimpahannya, ia memuaskan dirinya dengan segala hawa nafsu yang membelenggu dan mengikatnya sehingga sulit sekali ia mendekat kepada Tuhan. Jadi bukan karena kaya atau miskin kita boleh masuk kerajaan surga, tetapi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, itulah yang buat kita masuk surga. Ya saudara, jadi kita bersyukur kasih karunia Tuhan sudah turun atas kita sehingga kita boleh melayani Tuhan sampai hari ini dan Tuhan mau kita hidup tetap di dalamnya.
upah mengikut Yesus. Nanti pada saat penciptaan kembali, kalau anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Siapa yang dikatakan kamu yang telah mengikut aku? Yaitu bicara saudara dan saya, kita mengikut Tuhan. Setiap aktivitas gereja kalau ada kesempatan untuk kita mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan punya janji bagi setiap kita yang melakukannya. Dikatakan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, saudara. Ketika kita meninggalkan untuk satu pekerjaan panggilan Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi terdahulu. Yang demikian saudara, biarlah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.